aku Mika. Pikir! Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku nggak suka kekerasan. Berarti kamu yang harus pergi. Mika udah nggak mau ketemu sama aku lagi. Gue pukul. Film berawal di sebuah rumah sakit, diperlihatkan seorang gadis cantik dan besar sedang diperiksa oleh dokter. Dia bernama Indi. Indi ini mengalami penyakit skoliosis atau gangguan pada tulang belakangnya. Hal ini membuat Indi harus menggunakan besi penyangga untuk menopang tubuhnya. Saat di perjalanan, mobil mereka hampir saja tabrakan dengan pria bersepeda, dan pria ini bernama Mika. Saat makan siang, Tante dan Om Indi menyarankan Indi untuk pergi berobat ke sebuah dukun. Namun terlihat Indi sangat tidak nyaman dengan pembicaraan itu dan pergi dari sana. Indi yang lagi bete itu datang ke sebuah dermaga. Di sana dia dikagetkan dengan kedatangan Mika. Mika yang so akrab ini mengajak Indi untuk menyebur ke danau. Pikir! Sekarang kamu yang harus nyari. Setelah selesai bermain-main di danau itu, mereka kemudian ngobrol. Indi melihat sebuah bekas luka di tangan Mika. Mika mengatakan kalau luka itu dia dapatkan saat dia berantem di sebuah tempat yang bernama Neverland. Ternyata itu hanya candaan dari Mika. Mereka pun bergegas pulang. Mika sempat mengajak Indi untuk datang ke sini esok hari. Namun Indi mengatakan kalau besok dia sudah pulang karena mau masuk sekolah. Mika sempat kaget mengetahui kalau Indi sekolah di SMA Pratama. Mika juga berkata kalau masa sekolah itu seru, banyak teman-teman baru. Namun Indi berkata tidak ada yang mau berteman dengan orang cacat. Mika mencoba menguatkan Indi dengan mengatakan kalau Indi itu tidak cacat, dia spesial. Siapa bilang kamu cacat? Kamu spesial. Saat di perjalanan, Mika memberitahu Indi kalau dia mengidap penyakit HIV/AIDS. Aku AIDS. HIV AIDS. Hah? Beneran? Mendengar itu, Indi hanya tersenyum karena menurutnya setiap orang mempunyai penyakitnya masing-masing. Mereka pun terlihat sudah seperti teman dekat. Karena melihat anaknya diantar oleh Mika, ibunya kemudian berkata kalau Indi harus pintar-pintar cari teman. Ibunya tidak suka melihat orang yang bertato. Indi menjawab kalau Mika orangnya baik. Indi merasa bukan orang cacat saat bersama Mika. Keesokan harinya, Indi diantar ibunya ke sekolah. Mika juga terlihat berada di sana. Saat jam pelajaran penjaskes, Indi tidak diperbolehkan untuk ikut olahraga karena itu akan berbahaya bagi kesehatannya. Indi kemudian menerima sebuah buku yang dibawakan oleh satpam sekolah. Ternyata buku itu dari Mika. Di dalam buku itu, Mika menulis kalau Indi harus mengikuti petunjuk darinya. Step by step sudah dilakukan oleh Indi. Dan pada akhirnya, petunjuk itu membawa Indi ke sebuah tempat rahasia yang berada di belakang sekolah. Mika kemudian memperkenalkan Indi dengan teman-temannya. Indi bertanya kenapa Mika bisa ada di sekolahnya. Ternyata Mika adalah alumni dari sekolah ini. Indi kemudian bercerita kalau dia tidak bisa ikut pelajaran penjaskes karena kondisinya. Padahal dia ingin sekali ikut olahraga lari dan menari. Tidak lama kemudian, salah satu teman Mika keluar dalam kondisi mabok dan Mika segera membawa Indi pergi dari sana. Scene berpindah ke kantin. Di sana, Indi bersama teman barunya yang bernama Dian. Terlihat Indi diledekin oleh senior dan teman-temannya yang lain. Namun, Indi tidak menghiraukan mereka. Saat pulang sekolah, Mika membawa Indi ke sebuah tempat. Ternyata Mika membawa Indi ke tempat menari. Mika kemudian menyuruh Indi untuk ikut menari karena gerakannya ringan dan mudah. Dari kejadian ini, mereka terlihat sudah sangat dekat. Hingga setelah dari sana, Mika mengajak Indi untuk berpacaran. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Mau nggak? Terus kalau misalnya aku jadi pacar kamu, aku harus ngapain? Tetap jadi diri kamu sendiri, nggak yang berubah. Namun, Indi tidak langsung menerimanya dan akan memikirkannya. Saat makan, Indi menyisakan pinggiran pizza karena dia tidak suka sesuatu yang keras. Mika kemudian mengambilnya dan mengatakan kalau pinggiran pizza yang gak dimakan oleh Indi menjadi makanan favoritnya sekarang. Dan tibalah saatnya Mika untuk minum obat. Mika berkata kalau Indi harus memikirkannya baik-baik sebelum Indi menerima Mika sebagai pacarnya. Dan secara tiba-tiba, Indi langsung menerima Mika menjadi pacarnya.
Kamu harus pikirin itu baik-baik, Indi. Sebelum kamu menerima aku jadi pacar kamu. Aku mau jadi pacar kamu. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Kemudian di suatu waktu, Indi dan mamanya pergi ke perpustakaan. Indi mencari buku tentang HIV/AIDS dan bertanya ke mamanya dengan alasan itu adalah tugas sekolahnya. Sehabis dari sana, Indi diajak oleh Mika ke rumah sakit untuk menjenguk teman Mika yang mengidap penyakit yang sama dengan Mika. Di sana, teman Mika menceritakan kenakalan Mika di masa lalu. Setelah itu, Mika juga membawa Indi ke rumahnya yang dia namai Neverland. Di sana, Mika memberikan kalung ke Indi sebagai tanda kalau Indi milik Mika. Mereka hampir saja berciuman saat itu. Namun, Mika tiba-tiba menahan dirinya karena tidak ingin menulari penyakitnya ke Indi. Aku cuma mau dicium sama kamu, sekali aja. Indi, jangan ya. Hal yang paling aku takutin di dunia ini, itu nularin kamu. Indi. Kamu harus ke dokter sekarang, yuk. Karena hal ini, Indi dengan polosnya membawa Mika ke dokter gigi. Sebelum diperiksa, Mika memberitahu dokternya kalau dia HIV/AIDS yang membuat dokternya tiba-tiba menyuruh untuk mencari tempat lain. Mika sudah mengetahui kalau itu akan terjadi, namun Indi malah marah-marah ke dokternya. Mungkin Indi sudah tidak sabar untuk dicium Mika kali. Mika kemudian mengambil balon di sana untuk menghibur Indi. Saya udah, dok. Itu mungkin harus di tempat lain ya. Terima kasih, dokter. Ya. Semua pasien tuh berhak untuk ditangani dengan baik. Ya. Tuh, nggak bisa atau nggak mau? Kok tadi kamu diem aja sih? Aku aja nggak terima loh. Scene berpindah ke sekolah di mana Indi hanya bisa duduk saat pelajaran olahraga berlangsung. Indi berkata kepada Mika kalau dia kangen lari. Mika kemudian memohon kepada guru agar Indi diperbolehkan ikut dengan cara yang lain. Oh iya, Mika bisa ada di sana karena sebelumnya Mika dipanggil oleh gurunya untuk nanti membawakan seminar mengenai bahaya narkoba. Kembali ke Mika dan Indi yang ikut olahraga lari. Terlihat Mika menggendong Indi agar Indi bisa ikut dalam balapan itu. Seminar Mika pun dimulai. Dia mulai menceritakan pengalaman dia saat terjerumus di dunia itu. Saat Mika sedang asik menceritakan pengalamannya, Indi didatangi oleh seorang murid di sana dan mengingatkan Indi kalau dia tidak boleh berpacaran dengan Mika. Habis itu mereka pergi ke penjual kaset. Di sana Mika memperdengarkan Indi dengan musik favoritnya. Tak lama kemudian datang kenalan Mika yang suka mabok. Awalnya Mika bisa menahan diri saat pria bacot ini meledekin tentang kondisinya. Namun berbeda saat pria itu mulai menyinggung tentang kondisi Indi. Indi berkata sama Mika kalau dia tidak suka kekerasan. Mika kemudian menceritakan kalau dia dan cowok tadi dulunya best friend. Namun karena Mika berhenti make, makanya dia jadi seperti itu. Indi kemudian memberikan Mika pertanyaan. Indi bertanya apakah Mika akan mati. Mika berkata kalau kita semua pasti akan mati. Mika, kamu akan mati ya? Bukan cuma aku. Kita semua pasti akan mati, Indi. Tapi kamu mungkin duluan. Scene berpindah ke Indi yang pergi cek kesehatannya. Dokter berkata kalau kondisi Indi perlahan membaik dan tidak lama lagi dia bisa melepaskan besi penyangganya. Dan diketahui juga kalau Indi akan mengadakan acara pesta ulang tahunnya dan akan mengundang semua teman termasuk Mika. Sementara Mika yang mempersiapkan kado ulang tahunnya terlihat kondisinya semakin melemah. Acara ulang tahun Indi pun dimulai. Semua teman-temannya datang ke acara itu. Tidak lama setelah itu, Mika datang dan bergabung dengan mereka. Namun, salah satu teman Mika berdiri dan mengatakan kalau dia tidak mau makan semeja dengan orang AIDS. Teman-teman Indi yang mendengar itu semuanya pada pergi termasuk Dian. Namun, Indi tidak memperdulikannya karena dia cuma butuh Mika. Saat acara selesai, Mika menangkap sebuah daun dan membuat permohonan agar Indi bisa sembuh. Namun Indi menolaknya karena dia ingin kalau mereka berdualah yang sembuh. Mika mengatakan kalau ada atau nggak ada dia, Indi harus kuat. Di sini juga diperlihatkan kondisi Mika yang semakin melemah. Saat pulang, Indi ditunggu sama ibunya. Ternyata ibunya sudah tahu kalau Mika itu lagi sakit dan melarang Indi untuk bergaul dengan Mika. Ibunya juga berkata kalau Indi jangan lagi menambah beban dengan AIDS itu. Mendengar itu, Indi jadi tersinggung karena dia sudah menjadi beban dengan penyakit tulang belakangnya itu. Indi kemudian mencoba untuk menghubungi Mika, namun Mika yang lagi drop tidak bisa mengangkat telepon dari Indi.
Keesokan harinya, Indi datang ke rumah Mika. Di sana juga ada ibunya Mika. Dia meminta Indi untuk menemani Mika karena dia mau pergi melayat. Indi bertanya ke Mika siapa yang meninggal. Mika menjawab dengan sedih kalau temannya yang di rumah sakit dulu yang pergi cek surga untuk dia. Indi curhat ke Mika kalau ibunya tahu soal penyakit Mika. Mika berkata kalau Indi tidak boleh marah sama orang tuanya karena suatu saat ketika Mika pergi masih ada orang tuanya yang bisa menjaga Indi. Indi bertanya memangnya Mika mau pergi kemana, dia juga mau ikut, namun dilarang oleh Mika. Indi kemudian marah dan mengatakan Mika seorang pembohong. Karena menyadari kalau waktunya sudah tidak lama lagi, Mika kemudian menyuruh Indi untuk keluar dari rumahnya. Sementara itu, ibu Indi menemukan Indi yang tidak ada di kamarnya. Dia khawatir dan mengajak papanya untuk ke rumah Mika. Namun, papanya Indi mengatakan kalau dia tidak boleh bersikap begitu terhadap Mika. Karena selama ini mereka juga merasa sakit hati apabila ada orang lain yang menghina atau takut melihat kondisi anaknya. Namun mereka berdua tetap ke rumah Mika. Di sana dia juga bertemu dengan ibunya Mika. Tak lama kemudian Indi keluar sambil menangis. Saat Indi di sekolah, banyak yang menghindari Indi karena dia berpacaran dengan orang AIDS. Sementara Mika yang sudah tidak bisa kemana-mana terlihat sangat merindukan Indi. Begitu juga dengan Indi yang sering mengunjungi tempat yang pernah dia kunjungi dengan Mika. Dia hanya bisa menangis mengingat kenangan dirinya dengan Mika. Hingga suatu ketika pria bacot kembali datang mengganggu Indi dan berniat memperkosanya. Untung saja teman-teman Mika yang lain datang membantu Indi dan melaporkan kejadian itu pada Mika. Dan waktu berlalu begitu cepat saat Indi sudah memasuki waktu kuliah. Indi sering mengirimi kabarnya ke Mika melalui surat. Sementara Mika yang sekarang kondisinya semakin parah hanya bisa menangis membaca surat dari Indi. Suatu saat di kampus, Indi mendapat telepon dari ibunya Mika. Dia menyuruh Indi untuk datang menemui Mika. Di sana Mika menyuruh Indi untuk menutup matanya dan membayangkan mereka berciuman di danau saat itu. Namun saat Indi membuka matanya, ternyata Mika sudah pergi meninggalkan Indi untuk selamanya. Mika. Sekarang Mika lagi ambil sayapnya di surga. Beberapa waktu berlalu, Indi akhirnya bisa sembuh total dan melepas besi penyangganya. Terlihat Indi sekarang sudah menjadi seorang desainer terkenal. Di akhir film, Indi pergi ke dermaga di mana dia pertama kali bertemu dengan Mika. Dan film pun berakhir. Dor! Bagaimana kawan-kawanku sekalian? Apakah kalian puas atau sedih atau kecewa atau senang dengan ending filmnya?